Di sebuah gang kecil di pinggiran kota Bandung, berdirilah rumah kontrakan sederhana dengan dinding kusam dan suara tetangga yang tak pernah benar-benar hening. Di sanalah Rafa dan Alia tinggal, pasangan muda yang dulu saling mencintai dengan tulus, kini mulai diselimuti jarak yang tak terlihat. Rafa, pria berusia awal 30-an, bekerja sebagai teknisi komputer. Hidupnya sederhana, penuh tanggung jawab, dan selalu berusaha membuat istrinya bahagia. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan motor tuanya, membawa harapan bahwa suatu hari ia bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Sementara itu, Alia, istrinya, perempuan cantik berusia 25 tahun, bekerja sebagai sekretaris di perusahaan properti besar milik seorang pengusaha kaya bernama Dimas. Ia berpenampilan rapi, percaya diri, dan diam-diam mulai merasa kehidupannya bersama Rafa terlalu sederhana. Sore itu, Rafa pulang dengan senyum lelah di wajahnya. Ia membawa 2 bungkus nasi padang, makanan kesukaan Alia. "Aku beli lauk rendang kesukaanmu, Li," katanya sambil menatap meja makan kecil. Alia menatapnya datar. "Mas, tiap minggu kita makan ini terus. Aku pengen sesuatu yang beda. Masa hidup kita gini-gini aja?" Rafa terdiam. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar keluhan soal makanan. Ada rasa jenuh di baliknya. "Aku tahu kamu capek, Li. Tapi sabar ya, rezeki pasti datang kalau kita tetap berjuang," jawab Rafa lembut. Namun bagi Alia, sabar terasa seperti alasan untuk tetap miskin. Dalam hatinya ia mulai bertanya, sampai kapan harus hidup seperti ini? Hari demi hari, jarak di antara mereka makin terasa. Alia mulai sering lembur, sering memegang ponsel sambil tersenyum sendiri. Rafa mencoba percaya, meski firasatnya berkata lain. Ia bukan suami yang bodoh, hanya terlalu mencintai untuk menuduh. Di kantor, Dimas mulai memberi perhatian khusus pada Alia. Pria itu berusia 40-an, berpenampilan berkelas, selalu memakai jas mahal dan parfum yang kuat aromanya. "Kerjamu bagus, Alia. Kamu beda dari yang lain," ucap Dimas suatu siang sambil menatap matanya. Alia tersipu, tapi tak menolak pujian itu. Dalam hatinya, ia merasa dihargai, sesuatu yang tak lagi ia rasakan dari suaminya di rumah. Sejak hari itu, Dimas sering mengajaknya makan siang, membicarakan pekerjaan, dan hal-hal di luar pekerjaan. Dunia yang ia tawarkan begitu berbeda. Restoran mewah, mobil berkilau, dan perhatian tanpa batas. Alia tahu itu salah, tapi rasa nyaman itu terlalu menggoda. Sementara di rumah, Rafa duduk di teras menatap langit malam. Hujan baru saja reda. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan berbisik lirih. "Kalau memang ada yang berubah, tunjukkan padaku dengan cara yang paling lembut, Tuhan." Ia tak tahu, doanya malam itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari di kantor terasa semakin berbeda bagi Alia. Dimas, sang bos kaya raya, selalu punya cara untuk membuatnya merasa istimewa. Ia sering memuji hasil kerja Alia di depan karyawan lain, bahkan terkadang mengantarnya pulang dengan alasan, kebetulan searah. Awalnya Alia menolak dengan sopan, tapi perlahan, perhatian itu mulai meluluhkan hatinya. Suatu sore, setelah lembur, Dimas menawarinya tumpangan. "Alia, sudah malam. Jangan naik ojek sendirian. Aku antar, ya." Alia sempat ragu, namun melihat mobil mewah hitam itu terparkir di depan lobi dengan sopir yang menunggu, ia mengangguk pelan. Selama di perjalanan, suasana hening tapi hangat. Dimas sesekali meliriknya, memberi pujian halus yang membuat Alia tersenyum tanpa sadar. "Perempuan secantik kamu seharusnya nggak pulang ke rumah kontrakan gelap sendirian." Kata-kata itu membuat dada Alia bergetar. Ia tahu Dimas menggoda, tapi bagian dari dirinya menikmatinya. Malam itu, ketika Rafa menunggu di rumah dengan meja makan sederhana, Alia datang terlambat. "Maaf, Mas, ada rapat dadakan," katanya sambil menaruh tas. Rafa hanya tersenyum kecil. "Iya, nggak apa-apa. Aku udah makan duluan." Namun tatapannya menyimpan banyak tanya. Ia mencium aroma parfum mahal di baju istrinya, berbeda dari biasanya. Beberapa hari berikutnya, kebiasaan itu berulang. Alia makin sering pulang larut malam, dengan berbagai alasan. Dimas makin berani menunjukkan perhatiannya. Hadiah kecil, bunga di meja kerja, bahkan makan malam di restoran hotel. Alia mulai menikmati perhatian itu. Ia merasa dihargai, dilihat, dimanjakan. Di rumah,
Ia melihat Rafa dengan baju kerja lusuh dan tangan berdebu. Di kantor, ia melihat Dimas dengan jas hitam, dasi rapi, dan wangi kolon mahal. Perbedaan itu seperti dua dunia yang tak lagi seimbang. Namun, di tengah godaan itu, Alia masih berusaha meyakinkan dirinya. Aku nggak salah, aku cuma ingin dihargai, bisiknya di depan cermin. Sementara itu, Rafa semakin curiga. Suatu malam, tetangganya, Bu Sari, memanggilnya dari pagar. Mas Rafa, tadi saya lihat istri kamu dijemput mobil hitam. Orangnya kayak bos besar gitu. Kamu tahu, kan? Rafa terdiam, jantungnya berdetak keras. Tapi ia tersenyum tipis, mencoba menutupi luka di dadanya. Mungkin antar kerjaan, Bu. Saya percaya istri saya. Namun di dalam kamar malam itu, Rafa duduk lama menatap foto pernikahan mereka di dinding. Senyuman Alia di foto itu dulu begitu tulus. Sementara kini ia nyaris tak mengenali siapa wanita yang tidur di sebelahnya. Rafa menatap langit-langit dan berbisik pelan. Kalau aku kehilangan dia, semoga bukan karena aku kurang berjuang, tapi karena dia memang memilih pergi. Di luar, suara mobil melintas. Rafa tak tahu, mungkin itu mobil Dimas lagi mengantarkan Alia pulang, atau hanya mobil lewat biasa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Rafa merasa dirinya bukan lagi suami, melainkan hanya seseorang yang sedang menunggu saat untuk ditinggalkan. Hari demi hari berjalan tanpa kejelasan. Alia makin jauh, sementara Rafa hanya bisa menyaksikan perubahan itu dengan hati yang remuk. Rumah kontrakan mereka yang dulu penuh tawa kini terasa seperti tempat asing. Tak ada lagi obrolan hangat di meja makan. Tak ada lagi pelukan ketika Rafa pulang kerja. Hanya keheningan, dan suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, dan cinta mereka perlahan sekarat. Pagi itu, Rafa berpura-pura tertidur ketika Alia bersiap ke kantor. Ia memperhatikan istrinya yang kini mengenakan pakaian lebih mewah dari biasanya. Blazer baru, sepatu hak tinggi, dan tas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Baru beli tas ya? Tanya Rafa pelan. Alia tersentak, lalu tersenyum kaku. Iya, dapat diskon di toko kantor. Rafa hanya mengangguk, tapi hatinya tahu, tas itu bukan hasil diskon. Ia terlalu mahal untuk ukuran karyawan biasa. Sepeninggal Alia, Rafa termenung di ruang tamu. Ia menatap meja kerja kecil tempat ia biasa memperbaiki komputer, dan rasa minder mulai menyusup ke dadanya. Ia bertanya dalam hati, apa kesederhanaannya selama ini justru membuat Alia merasa tak bahagia? Sore harinya, ketika Rafa pulang, ia mendapati rumah kosong. Ponsel Alia tak bisa dihubungi. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika akhirnya Alia datang. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan karena bekerja. Ada sisa riasan di pipinya, dan aroma parfum mahal masih melekat di tubuhnya. Kamu dari mana, Li? Tanya Rafa tenang tapi dalam. Alia menatapnya, mencoba tersenyum. Aku lembur. Mas, laptop kantor rusak, jadi aku bantu rapat. Rapat sampai malam begini? Tanya Rafa lagi, suaranya tetap lembut. Alia berusaha mengalihkan. Aku capek, Mas. Aku mau mandi. Rafa menatap punggung Alia yang berjalan ke kamar mandi, dan kali ini, matanya benar-benar basah. Ia menahan air mata yang hampir jatuh, mencoba tetap tegar. Dalam diam, Rafa tahu, ia sedang kehilangan seseorang yang dulu ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya. Keesokan harinya, kabar mulai beredar di lingkungan sekitar. Bu Sari, tetangga yang selalu memperhatikan, memanggil Rafa dengan nada canggung. Mas, maaf ya, saya nggak bermaksud ikut campur. Tapi tadi saya lihat istri kamu masuk mobil bosnya di depan kantor properti itu. Malam-malam lagi. Rafa terdiam. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski hatinya bergetar hebat. Oh, gitu ya, Bu. Terima kasih sudah kasih tahu. Malam itu, Rafa memandangi foto pernikahan mereka sekali lagi. Ia mengelus bingkai kayu yang mulai berdebu dan berbisik lirih. Alia, kalau kamu memang bahagia di sana, aku akan diam. Tapi kalau ini salah, semoga kamu sadar sebelum semuanya terlambat. Ia menutup matanya, menahan rasa sesak yang seolah menekan dada. Namun, jauh di dalam dirinya, Rafa mulai menyusun kekuatan. Ia tak ingin membalas dengan amarah. Ia hanya ingin tahu kebenaran. Dan bila kebenaran itu menyakitkan, maka biarlah luka itu jadi awal dari dirinya yang baru. Malam itu hujan turun deras.
Rafa baru saja pulang dari toko servis komputer. Tubuhnya basah kuyup, dan pikirannya kacau. Ia memarkir motornya di depan rumah kontrakan. Tapi rumah itu tampak gelap. Tidak ada cahaya dari jendela. Tidak ada suara Alia menyambutnya seperti dulu. Ia membuka pintu perlahan. Hening. Meja makan kosong. Dan di kamar, tempat tidur masih rapi. Alia belum pulang. Rafa duduk di kursi ruang tamu, menatap jam dinding yang hampir menunjukkan pukul 11 malam. Teleponnya berulang kali ia tekan, tapi tak ada jawaban. Hatinya bergetar. Kali ini bukan karena cemas, tapi karena firasat yang makin kuat. Sekitar setengah jam kemudian, suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Rafa melongok dari balik tirai, dan dadanya seketika membeku. Sebuah mobil hitam mewah terparkir di depan. Dari dalamnya, Alia turun dengan jas hujan setengah terbuka, dan seorang pria berjas ikut menurunkannya payung. Meski cahaya jalan redup, Rafa tahu pasti siapa pria itu. Dimas. Mereka berbicara sebentar di bawah hujan. Dimas menunduk, menatap wajah Alia dengan tatapan lembut, sementara tangan mereka nyaris bersentuhan. Rafa berdiri di balik jendela, matanya panas, tapi tubuhnya tak bergerak. Ia menahan diri. Ia ingin marah, tapi juga ingin mendengar alasan. Begitu Dimas pergi, Alia masuk rumah tergesa. Wajahnya kaget melihat Rafa duduk di kursi ruang tamu, menatapnya tanpa kata. "Mas, kok belum tidur?" Suara Alia bergetar. Rafa berdiri perlahan. "Aku baru pulang. Tadi aku lihat kamu diantar sama Pak Dimas." Alia menunduk, mencari alasan. "Dia cuma baik, Mas. Kasihan kalau aku kehujanan." Rafa tersenyum tipis. "Baik, ya. Sampai segitunya." Keheningan menekan ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Rafa melangkah mendekat, menatap mata Alia yang mulai gelisah. "Alia, kalau kamu udah nggak bahagia sama aku, bilang aja. Aku nggak mau jadi suami yang cuma kamu kasihanin." Alia memalingkan wajah. Aku cuma butuh hidup yang lebih baik, Mas. Aku capek hidup susah terus. Kamu kerja keras, tapi hasilnya segitu-gitu aja." Kata-kata itu menusuk dada Rafa seperti belati. "Jadi kamu pikir bahagia itu cuma soal uang?" Tanyanya lirih. Alia terdiam. Air matanya jatuh, tapi bukan karena penyesalan, lebih karena takut menghadapi kejujuran. Malam itu, Rafa tak bicara banyak lagi. Ia hanya diam, masuk kamar, dan menatap langit-langit sambil berdoa dalam hati. Sementara di ruang tamu, Alia duduk sendiri, menatap ponselnya yang terus berbunyi. Nama Dimas terpampang di layar, dan tanpa pikir panjang, ia menjawab, "Ya, aku baik-baik aja." "Iya, makasih udah nganter tadi." Suaranya pelan, tapi bagi Rafa yang mendengar dari balik pintu, setiap kata terasa seperti pisau. Pagi harinya, Rafa berangkat kerja tanpa berpamitan. Ia tahu, tak ada gunanya lagi menahan seseorang yang hatinya sudah pergi. Namun, jauh di dalam hati kecilnya, Rafa berjanji pada dirinya sendiri. Jika hari ini ia disakiti karena kesederhanaan, maka suatu saat nanti, ia akan bangkit dengan cara yang membuat semua orang terdiam. Pagi itu, suasana rumah kontrakan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada aroma kopi, tak ada suara piring beradu di meja makan. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Alia keluar dari kamar. Rambutnya masih acak-acakan. Matanya sembab karena semalaman tidak bisa tidur. Ia menatap sekeliling, tapi tak menemukan sosok suaminya. Di meja, ada selembar kertas kecil yang dilipat rapi. Alia mengambilnya dengan tangan bergetar. Tulisan tangan Rafa tampak tenang seperti biasanya. "Alia, aku pamit. Aku nggak tahu harus kemana dulu. Tapi aku ingin menata hati dan hidupku. Jangan khawatir, aku nggak marah. Aku cuma ingin belajar ikhlas." Alia menatap tulisan itu lama. Tidak ada kemarahan, tidak ada sumpah serapah. Hanya ketulusan dari seseorang yang telah disakiti. Dan justru itu yang membuat dadanya sesak. Beberapa hari berlalu, dan rumah itu semakin kosong. Alia tetap bekerja seperti biasa, tapi kini setiap kali melihat Dimas, hatinya tak lagi sepenuhnya tenang. Dimas memang masih perhatian, masih menjemputnya dengan mobil mewah, tapi entah mengapa, setiap kali ia duduk di kursi penumpang, wajah Rafa selalu terbayang di pikirannya. Wajah sederhana, penuh ketulusan, yang kini mungkin sedang berjalan sendirian entah di mana. Namun waktu berjalan,
dan rasa bersalah perlahan tergantikan oleh kenyamanan. Dimas semakin sering mengajaknya ke restoran mahal, bahkan pernah mengajaknya ke villa pribadinya di Lembang dengan alasan rapat tim. Alia menolak di awal, tapi akhirnya terbujuk rayuan lembut yang membuatnya merasa istimewa. Ia yakin, ini pilihan yang lebih baik. Di sisi lain, Rafa benar-benar pergi tanpa jejak. Ia meninggalkan pekerjaannya di toko servis dan pindah ke Jakarta. Dengan kemampuan teknisinya, ia diterima di perusahaan startup kecil yang sedang berkembang. Hari-harinya diisi dengan kerja keras dan belajar tanpa henti. Tidak ada lagi waktu untuk meratapi nasib. Luka hatinya justru menjadi bahan bakar semangatnya. Malam-malam di ibu kota, Rafa sering duduk sendirian di balkon kosnya. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, tapi hatinya tetap tenang. Kalau ini jalan dari Tuhan, bisiknya, aku akan buktikan bahwa kesetiaan tidak kalah dari kekayaan. Sementara itu, Alia mulai terlihat bersama Dimas di depan publik. Keduanya tampak seperti pasangan sempurna, pria kaya dan wanita cantik yang berpenampilan elegan. Rekan-rekan kerja mulai berbisik, tapi Alia tak peduli. Ia merasa sudah menang. Ia kini hidup di dunia yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, di balik senyum dan kemewahan itu, ada rasa kosong yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali Dimas menatapnya dengan cara yang terlalu menuntut, Alia teringat tatapan lembut Rafa yang dulu selalu mengandung kasih. Ia mulai menyadari, mungkin yang ia kejar bukan kebahagiaan, melainkan gengsi. Tapi penyesalan belum punya tempat di hatinya, belum saat itu. Di tempat lain, Rafa perlahan menapaki tangga keberhasilan. Ia bukan lagi teknisi biasa. Dalam 2 tahun, kemampuannya membuat namanya dikenal di dunia teknologi. Beberapa investor mulai meliriknya, dan perusahaan kecil tempat ia bekerja berkembang pesat. Rafa yang dulu ditinggalkan karena dianggap tak punya masa depan, kini perlahan menciptakan masa depan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan Alia. Dan tanpa ia sadari, waktu sedang menyiapkan pertemuan yang akan membungkam semua luka masa lalu. 3 tahun telah berlalu. Dunia Alia dan Rafa kini berjalan di arah yang sama sekali berbeda. Alia hidup dalam kemewahan bersama Dimas. Rumah besar, mobil mewah, pakaian berkelas, semua yang dulu ia impikan kini berada di genggamannya. Tapi entah kenapa, di balik semua itu, hatinya terasa kosong. Dimas mulai jarang pulang, uring-uringan karena bisnis propertinya yang mulai goyah. Ketika dulu Alia memandangnya seperti pangeran, kini ia melihat sosok lelaki yang kehilangan arah. Sementara di sisi lain kota, Rafa melangkah mantap ke dalam gedung tinggi dengan logo perusahaan teknologi besar yang baru saja ia dirikan. Kemeja putihnya rapi, wajahnya tenang, dan langkahnya penuh percaya diri. Nama perusahaannya kini dikenal luas karena inovasi digital yang sukses menembus pasar nasional. Siapa sangka, pria sederhana yang dulu disia-siakan kini menjadi sosok pengusaha yang dikagumi. Suatu hari, takdir mulai bekerja dengan cara yang mengejutkan. Sebuah proyek besar milik pemerintah akan dibuka untuk tender teknologi dan properti. 2 perusahaan besar dipanggil untuk presentasi, perusahaan milik Dimas, dan perusahaan teknologi yang dipimpin oleh Rafa. Alia yang kini menjabat sebagai bagian manajemen di perusahaan Dimas, mendapat tugas untuk menghadiri rapat persiapan tender itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pertemuan itu akan mempertemukannya dengan masa lalu yang telah ia hancurkan sendiri. Hari rapat tiba. Aula besar hotel mewah dipenuhi orang penting. Alia duduk di deretan depan bersama Dimas. Matanya menatap layar besar di panggung, menunggu presentasi dari perusahaan pesaing. Nama perusahaan itu terpampang jelas. AirTech Solutions. Ketika pintu terbuka, langkah seseorang masuk dengan tenang. Alia menoleh, dan tubuhnya seketika membeku. Rafa, pria yang dulu ia tinggalkan kini berdiri di sana, berpakaian elegan, wajahnya jauh lebih matang dan berwibawa. Tak ada lagi kesan sederhana di dirinya. Aura sukses terpancar kuat, tapi matanya tetap sama tenang, lembut, namun kali ini dingin. Selamat pagi. Suara Rafa terdengar mantap. Perkenalkan, saya Rafa, CEO AirTech Solutions. Dimas terkejut, tapi berusaha tetap tenang. Ia tak menyangka pesaing utamanya adalah pria yang dulu ia remehkan. Alia, di sisi lain, menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Jantungnya berdebar keras, seakan seluruh kesalahan masa lalu kembali menuntut di hadapannya. Rafa memulai presentasi dengan percaya diri. Setiap kata yang keluar darinya memukau para tamu undangan.
Ia menjelaskan konsep teknologi yang efisien dan inovatif, sesuatu yang jelas tak dimiliki perusahaan Dimas. Para pejabat yang hadir tampak terkesan. Bahkan beberapa dari mereka berbisik kagum melihat kecerdasan dan ketenangan Rafa. Selesai presentasi, tepuk tangan bergema di ruangan. Dimas hanya bisa menatap tajam ke arah Rafa, sementara Alia terdiam dalam rasa bersalah yang menyesakan. Saat Rafa turun dari panggung, mata mereka bertemu sekilas. Tak ada amarah di sana, hanya tatapan yang penuh arti, antara seseorang yang pernah mencintai sepenuh hati, dan seseorang yang telah menghancurkannya tanpa pikir panjang. Dalam hatinya, Alia tahu, hidup telah berputar. Lelaki yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak cukup kini berdiri jauh di atasnya. Dan kali ini, tidak ada apapun yang bisa ia katakan untuk memperbaikinya. Hari pengumuman tender tiba. Aula besar kembali dipenuhi orang penting, wartawan, dan para eksekutif. Alia duduk di barisan depan bersama Dimas, berusaha terlihat tenang meski hatinya gelisah. Ia tahu perusahaan mereka sedang di ujung tanduk, dan tender ini adalah satu-satunya harapan terakhir untuk menyelamatkan semuanya. Rafa datang tak lama kemudian. Mengenakan jas hitam dan dasi perak, ia tampak anggun dan berwibawa. Semua mata tertuju padanya. Namun ia tidak mencari perhatian, langkahnya tenang, tatapannya fokus. Tak ada lagi sisa dari pria sederhana yang dulu hanya memperbaiki komputer di toko kecil. Ketika nama pemenang tender diumumkan, ruangan mendadak senyap. Pemenang proyek kerjasama nasional jatuh kepada Airtech Solutions. Tepuk tangan bergema. Rafa berdiri, menunduk sopan, lalu naik ke podium. Dimas mematung, wajahnya pucat, sementara Alia hanya bisa menunduk menahan air mata. Saat semua orang bertepuk tangan, Rafa menatap ke arah mereka berdua. Pandangan itu tajam tapi tenang. Tak ada kebencian di sana, hanya sebuah keanggunan yang menusuk diam-diam. Beberapa minggu kemudian, perusahaan Dimas resmi diakuisisi oleh Airtech. Semua karyawan dikumpulkan untuk rapat pertama bersama manajemen baru. Alia datang dengan langkah berat. Di ruang rapat besar itu, Rafa duduk di kursi pemimpin, dikelilingi jajaran direksi. Ia menatap seluruh ruangan, lalu pandangannya berhenti tepat di wajah Alia. "Saya tidak akan membahas masa lalu," katanya tenang. "Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tapi saya percaya, waktu adalah cara Tuhan menunjukkan siapa yang benar-benar tulus." Suasana hening. Alia menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah siang. Setelah rapat selesai, semua orang keluar satu persatu. Tinggallah Rafa dan Alia di ruangan itu. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Alia berjalan mendekat dengan langkah gemetar. "Mas, aku minta maaf." Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku salah. Aku terlalu buta sama dunia yang aku kejar." Rafa berdiri pelan, menatapnya dengan mata sendu tapi tegas. "Alia, dulu aku pernah mencintaimu lebih dari apapun. Aku rela hidup susah asal bersamamu. Tapi kamu memilih meninggalkan itu semua demi kemewahan." Alia menangis. "Aku nyesel, Mas, sungguh nyesel. Tolong beri aku kesempatan." Rafa menggeleng pelan. "Kesetiaan yang pernah kau buang, takkan pernah kembali. Aku sudah memaafkanmu, tapi tidak untuk kembali mengulang luka yang sama." Kalimat itu menutup semuanya. Rafa berjalan pergi tanpa menoleh, meninggalkan Alia yang jatuh berlutut, menutupi wajah dengan tangannya. Air matanya mengalir deras, membasahi lantai marmer yang dingin. Sementara di luar gedung, Rafa menatap langit sore yang berwarna keemasan. Hatinya tenang, tidak ada dendam, hanya rasa syukur. Ia tersenyum kecil dan berbisik dalam hati. "Terima kasih, Tuhan, karena dari luka, Engkau ajarkan arti kekuatan." Dimas akhirnya bangkrut, meninggalkan Alia tanpa harta. Ia pergi entah kemana, sementara Alia hidup sendirian dalam penyesalan panjang. Namun Rafa tak pernah menoleh ke belakang lagi. Ia terus melangkah, membawa luka yang telah berubah menjadi keteguhan. Dari kisah ini kita belajar, kesetiaan tidak ternilai oleh harta. Apa yang terlihat sederhana hari ini, bisa jadi hal paling berharga yang kita buang tanpa sadar. Karena ketika cinta diuji, bukan kekayaan yang menjadi penentu, melainkan hati yang tetap setia, bahkan saat segalanya terasa berat. Sore itu, udara di sebuah gang sempit di pinggiran kota terasa hangat oleh aroma gorengan yang baru saja diangkat dari wajan. Joko,
Seorang pria berperawakan sederhana dengan wajah yang selalu dihiasi senyum, berdiri di samping gerobak tuanya. Tangannya lincah membalik tempe mendoan yang masih meneteskan minyak, sementara bakwan dan risoles yang baru matang ditiriskan di atas nampan bambu. Meski hanya bermodal gerobak yang catnya mulai pudar, Joko tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat. Di sampingnya, Lela, istrinya, duduk membungkus pesanan dengan kertas coklat. Lela dikenal sebagai perempuan lembut dengan paras ayu yang menenangkan hati. Tatapannya selalu teduh, seolah memberi kekuatan tambahan bagi Joko. Mereka berdua bukan pasangan yang bergelimang harta, namun di balik kesederhanaan itu tersimpan rasa syukur yang mendalam. Setiap pelanggan yang datang bukan hanya membeli gorengan, tetapi juga merasakan hangatnya sambutan dari pasangan ini. Di tengah riuh suara anak-anak kecil yang bermain dan obrolan tetangga yang lalu lalang, Joko tetap ramah melayani satu persatu pembeli. Ada yang membeli untuk camilan sore, ada pula yang mampir hanya sekedar menyapa. Joko selalu membalas sapaan dengan senyum tulus. Senyum itu yang membuat banyak orang di sekitar gang merasa dekat dengannya. Namun di balik semua keceriaan itu, hadir sosok lain yang sering ikut nimbrung di warung kecil mereka. Namanya Budi. Ia adalah sahabat Joko sejak kecil. Budi sering datang membantu, entah mendorong gerobak ketika hujan turun, atau sekedar menemani Joko berbincang di waktu senggang. Hubungan mereka begitu akrab hingga orang sekitar menyebut Budi sebagai saudara sendiri. Tetapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Budi kerap melirik ke orang Lela ketika Joko sedang sibuk melayani pembeli. Tatapan itu bukan lagi tatapan biasa seorang sahabat. Ada rasa kagum, bahkan keinginan yang perlahan-lahan tumbuh. Lela awalnya tidak menggubris. Baginya, Budi hanyalah teman lama suaminya. Namun semakin sering Budi hadir, semakin terasa bahwa perhatian yang ia berikan berbeda dari biasanya. Budi mulai melontarkan kata-kata manis, candaan yang sesekali membuat Lela tersipu. Meski ia berusaha menepis perasaan itu, tetap saja ada celah yang membuat hatinya goyah. Lela membandingkan suaminya yang tiap hari bau minyak goreng dengan sosok Budi yang terlihat gagah dan lebih rapi. Dari situlah benih masalah mulai muncul, diam-diam menyusup ke dalam rumah tangga sederhana itu. Di satu sisi, Joko tidak pernah curiga. Baginya, sahabat dan istri adalah dua orang terdekat yang saling ia percayai. Namun tanpa ia sadari, badai besar sedang menanti di balik senyumnya yang selalu tulus. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Joko tetap berjualan gorengan dengan penuh kesabaran, sementara Lela setia menemani di sisi gerobak. Dari luar, semua tampak baik-baik saja, seolah tidak ada masalah yang berarti. Namun, di balik keseharian itu, perhatian Budi semakin intens. Ia tidak lagi hanya sekadar datang membantu, tapi mulai mencari-cari alasan untuk sering berada di sekitar Lela. Budi selalu muncul dengan penampilan rapi, kemeja yang disetrika licin, rambut disisir klimis, dan parfum yang wangi menusuk hidung. Saat Joko sibuk melayani antrean pembeli, Budi mendekat ke Lela sambil mengucapkan kalimat ringan yang terdengar sederhana, namun syarat makna. "Kalau aku punya istri sebaik kamu, aku tidak akan biarkan dia capek-capek ikut jualan begini," ucapnya suatu sore. Kalimat itu membuat Lela terdiam sejenak. Ia mencoba menertawakan, menganggap hanya candaan. Namun di lubuk hatinya, kata-kata itu seperti menyentuh sisi yang selama ini ia pendam. Lela memang pernah merasa lelah dengan kehidupan pas-pasan. Terkadang ia membayangkan kehidupan lebih baik, rumah yang lebih layak, dan masa depan yang tidak selalu bergelut dengan aroma minyak goreng. Sejak saat itu, Budi makin berani. Ia mulai membawa makanan ringan untuk Lela, atau sengaja menolong mengangkat belanjaan kecil yang sebenarnya bisa Lela kerjakan sendiri. Semua dilakukan dengan cara yang tampak biasa, tapi justru membuat Lela merasa diperhatikan dengan cara berbeda. Ada kenyamanan baru yang pelan-pelan mengikis kesetiaan yang dulu ia genggam erat. Di sisi lain, Joko sama sekali tidak menyadari. Ia justru merasa bersyukur punya sahabat seperti Budi yang selalu siap membantu. Budi memang orang baik, Lel.
Untung ada dia yang sering bantu kita, ucap Joko suatu malam sambil membereskan gerobaknya. Lela hanya mengangguk, tapi dalam hatinya kalimat itu membuat batinnya semakin bergejolak. Perhatian Budi bukan lagi sekadar rayuan singkat. Ia mulai berani berbicara tentang masa depan, seakan dirinya mampu memberikan kehidupan lebih baik. Kata-kata itu menghantui pikiran Lela, apalagi ketika Joko pulang larut dengan tubuh berminyak dan wajah letih. Ia membandingkan keduanya, dan perbandingan itu semakin condong ke arah yang keliru. Gang kecil tempat Joko berjualan kini menyimpan rahasia yang perlahan membesar. Senyum Budi, tatapan Lela yang mulai berubah, dan ketulusan Joko yang buta akan semua itu menjadi panggung dari sebuah badai yang belum lama lagi akan pecah. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Tenda kecil di gerobak Joko bocor di beberapa titik, membuat pelanggan bubar lebih cepat dari biasanya. Biasanya, Lela akan setia menemaninya hingga semua gorengan habis. Tapi sore tadi, ia berkata kurang enak badan dan memilih pulang lebih dulu. Joko tidak menaruh curiga. Ia justru menyuruh istrinya beristirahat agar besok bisa kembali membantu. Dengan langkah tergesa, Joko mendorong gerobaknya melewati jalanan licin. Dalam benaknya, ia hanya ingin segera sampai rumah, menghangatkan diri, lalu menemani Lela yang ia kira sedang beristirahat. Namun, setibanya di depan kontrakan sederhana mereka, Joko merasakan ada yang janggal. Lampu ruang tamu menyala terang, tapi suasana terlalu hening. Ia mendorong pintu perlahan, dan disitulah tubuhnya seketika membeku. Di ruang kecil itu, Lela tidak sedang berbaring sakit. Ia duduk bersama Budi. Jarak mereka terlalu dekat untuk disebut wajar. Tatapan Lela gugup, sementara Budi menunduk. Namun tangan mereka nyaris bersentuhan di meja kecil. Sekejap, dunia Joko runtuh. Pandangannya kabur oleh air mata yang tiba-tiba menetes. Sahabat yang ia anggap saudara, kini berada di rumahnya pada saat ia berjuang di jalan. Dan istrinya, perempuan yang ia cintai tidak lagi tampak seperti sosok yang ia kenal. Budi tersentak ketika menyadari Joko berdiri di ambang pintu, basah kuyup oleh hujan. Lela pucat, bibirnya bergetar, namun tak ada kata keluar. Seakan waktu berhenti, hanya suara deras hujan dari luar yang mengisi ruangan. Joko menatap mereka. Tidak ada amarah, tidak ada bentakan. Hanya diam yang menusuk, tatapan matanya cukup untuk membuat keduanya terbungkam. Dengan langkah berat, Joko mundur. Ia menarik napas panjang, lalu berbalik meninggalkan rumah itu. Budi hendak berdiri mengejar, tapi tatapan terakhir Joko membuatnya kaku. Tatapan yang seakan berkata, persaudaraan kita berakhir di sini. Malam itu, tanpa pertengkaran, Joko kehilangan dua orang terdekat sekaligus. Hanya diam yang tersisa. Namun diam itu lebih mematahkan daripada 1000 kata. Malam itu, Joko berjalan menembus derasnya hujan, tanpa tujuan jelas. Bajunya basah kuyup. Kakinya berat seakan terikat oleh beban yang tak terlihat. Di kepalanya, bayangan Lela dan Budi terus berputar. Ia tidak bisa menghapus pemandangan yang baru saja ia lihat. Hatinya perih, tapi tidak ada amarah yang meledak. Justru diam itu yang membuat luka semakin dalam. Ketika sampai di ujung gang, Joko berhenti di bawah lampu jalan yang redup. Ia menengadah, membiarkan air hujan jatuh membasuh wajahnya. Kenapa harus mereka? Bisiknya dalam hati. Sahabat yang ia anggap saudara, istri yang ia jaga dengan sepenuh hati, justru menusuknya bersamaan. Namun, di tengah rasa hancur itu, Joko memilih untuk tidak kembali ke rumah. Ia tidak ingin ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya, sebab ia tahu semua yang diucapkan dalam amarah hanya akan menambah luka. Malam itu ia tidur di gerobaknya, ditemani bau minyak goreng yang masih menempel di wajan. Matanya sembab, namun ia berusaha menenangkan diri. Esok paginya, Joko tetap membuka dagangan seperti biasa.
Orang-orang yang melihat wajahnya yang pucat bertanya dengan cemas. Namun ia hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu bahwa hatinya sedang remuk. Hari-hari berikutnya, Joko benar-benar mengubur nama Lela dan Budi. Ia tidak lagi menyebut keduanya, bahkan sekadar di dalam doa. Setiap kali ada yang menyinggung, Joko hanya menjawab singkat, "Aku baik-baik saja." Ia memilih menutup rapat luka itu, lalu memalingkan seluruh tenaganya untuk berjualan. Gerobaknya yang dulu ringkih, mulai ia perbaiki sedikit demi sedikit. Kayu yang lapuk ia ganti, catnya ia poles ulang. Resep gorengan pun ia kembangkan. Ia bereksperimen menambah bumbu agar rasanya berbeda dari yang lain. Setiap tetes keringat yang jatuh, ia anggap sebagai jalan untuk bangkit. Meskipun hatinya porak-poranda, Joko menemukan kekuatan baru. Ia sadar, hanya dengan berdiri tegak dan terus melangkah, ia bisa membuktikan pada dunia bahwa luka bukanlah akhir. Diamnya malam itu telah menjadi keputusan penting. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bangkit perlahan. Hari demi hari, Joko semakin larut dalam pekerjaannya. Kesedihan yang menjerat hatinya, ia ubah menjadi tenaga untuk berjuang. Ia mulai berangkat lebih pagi, menyiapkan adonan gorengan dengan telaten. Minyak panas yang berdesis di wajan menjadi saksi dari tekad barunya. Ia tidak lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membuktikan bahwa dirinya sanggup berdiri meski sudah disakiti oleh orang terdekat. Perlahan, usaha kecilnya mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Gorengan buatannya dikenal renyah, gurih, dan berbeda dari yang lain. Aroma tempe mendoan yang hangat, bakwan garing serta risoles yang padat isi membuat para pembeli berdatangan. Kabar tentang gorengan enak itu menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan orang dari gang lain pun rela berjalan jauh hanya untuk mencicipinya. Tabungan Joko yang dulu selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari, kini mulai terkumpul. Dengan uang itu, ia memberanikan diri membeli tenda sederhana. Gerobak tuannya tidak lagi berdiri sendiri, melainkan ditemani warung tenda kecil di pinggir jalan. Kursi kayu panjang ia siapkan, agar orang bisa duduk menikmati gorengan hangat bersama teh manis. Malam-malam di warung tenda itu terasa berbeda. Jika dulu ia selalu ditemani Lela yang membungkus pesanan, kini Joko bekerja seorang diri. Namun di balik kesendirian itu, ada semangat yang tidak pernah padam. Senyumnya tetap tulus pada setiap pembeli. Meski jauh di dalam hatinya masih ada bekas luka yang belum sembuh. Waktu terus berjalan, dan warung tenda itu semakin ramai. Bahkan ada pelanggan yang setia datang setiap sore hanya untuk merasakan gorengan buatan Joko. Sebagian dari mereka kagum pada kesabaran pria sederhana itu. "Pak Joko ini hebat ya, meski sendirian tetap semangat," ujar seorang ibu langganan. Joko hanya tersenyum, tidak pernah membuka kisah pahit yang ia simpan sendiri. Tahun berganti dan kerja keras Joko mulai membuahkan hasil besar. Warung tenda sederhana yang dulu hanya menampung beberapa pelanggan, kini hampir setiap sore penuh sesak. Para pembeli rela antre demi mendapatkan gorengan hangat buatan Joko. Banyak yang berkata, "Gorengan Pak Joko beda rasanya, gurihnya bikin nagih." Ucapan itu menjadi promosi alami yang menyebar ke seluruh penjuru pasar dan gang-gang sekitarnya. Dengan tabungan yang semakin kuat, Joko berani melangkah lebih jauh. Ia menyewa kios kecil di pasar. Dindingnya dari bata sederhana, tapi jauh lebih kokoh dibanding tenda yang bisa roboh kapan saja. Di depan kios itu, papan kayu bertuliskan "Gorengan enak Pak Joko" terpampang jelas. Nama itu menjadi identitas baru yang mulai melekat di telinga banyak orang. Setiap pagi, Joko datang lebih awal untuk menyiapkan dagangan. Adonan ia racik dengan penuh kesabaran. Minyak ia panaskan hingga pas dan gorengan ia goreng dalam jumlah besar. Bau harum yang menguar membuat pembeli berdatangan sejak matahari baru naik. Di antara keramaian itu, Joko tetap menampilkan senyum yang sama. Senyum yang dulu sering diremehkan, kini menjadi ciri khas yang membuat pelanggan merasa betah. Bukan hanya pembeli biasa, beberapa pedagang di pasar pun sering memuji kerja keras Joko.
Mereka kagum karena meski hidup pernah dipukul jatuh, Joko justru bangkit dengan cara elegan. Ia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya, tidak pernah mengeluh, hanya membiarkan hasil kerjanya berbicara. Di balik kesuksesan itu, kabar tentang Joko perlahan sampai juga ke telinga Lela dan Budi. Hidup mereka yang dulu penuh gairah kini berubah muram. Budi kehilangan pekerjaannya karena terbiasa foya-foya, sementara Lela terjebak dalam rumah tangga yang tidak pernah harmonis. Kebutuhan sehari-hari semakin sulit mereka penuhi, dan setiap kali melihat kios Joko yang selalu ramai, hati Lela terasa makin hancur. Sementara itu, Joko tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Baginya masa lalu sudah terkubur, yang ada hanya masa depan yang harus ia perjuangkan. Ia tahu kesuksesan ini bukan sekedar rezeki, melainkan balasan dari kesabaran yang ia tanamkan selama bertahun-tahun. Suatu sore di pasar yang ramai, kios gorengan Joko dipenuhi antrean panjang. Bau tempe mendoan hangat dan risoles keemasan menyebar ke segala arah. Di tengah kesibukan itu, sebuah bayangan lama muncul. Lela berdiri di depan kios. Wajahnya pucat dengan mata sembab. Bajunya lusuh, tubuhnya tampak lebih kurus dibanding dulu. Suara pembeli yang riuh tiba-tiba terasa pelan, seakan waktu berhenti ketika Joko menyadarinya. Lela menatap Joko dengan penuh penyesalan. Bibirnya bergetar, mencoba menyusun kata-kata. "Mas, aku salah. Aku ingin pulang. Tolong beri aku kesempatan," ucapnya lirih. Beberapa pembeli yang menyaksikan langsung menoleh. Suasana berubah hening. Semua menunggu reaksi Joko, pria sederhana yang mereka kagumi. Joko berhenti sejenak. Tangannya masih memegang saringan gorengan yang meneteskan minyak. Tatapannya tertuju pada Lela, namun tidak ada amarah di dalamnya. Yang terlihat hanya ketenangan yang lahir dari luka yang sudah lama diikhlaskan. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara tegas namun tenang. "Dulu kamu memilih pergi bersama sahabatku. Sekarang aku memilih tetap di sini bersama hidupku yang baru. Aku sudah memaafkanmu, Lel. Tapi pintu itu takkan pernah kubuka lagi." Kata-kata itu jatuh seperti palu yang menghantam hati Lela. Air matanya mengalir deras. Ia terisak di hadapan orang banyak, sementara Joko kembali menaruh gorengan ke atas nampan bambu. Senyumnya tipis, senyum yang dulu pernah dianggap remeh, namun kini menjadi tanda kemenangan. Budi yang kini hidup berantakan tanpa pekerjaan tidak terlihat menemani. Lela datang sendirian, membawa penyesalan yang terlalu berat untuk dipikul. Namun bagi Joko, semuanya sudah selesai. Ia memilih melangkah ke depan, bukan lagi menoleh ke belakang. Para pembeli yang menyaksikan hanya terdiam. Ada yang menahan haru, ada yang menatap kagum. Di tengah suasana itu, Joko kembali melayani pelanggan seperti biasa. Tangan dan hatinya kini lebih kuat, sebab ia tahu kemenangan sejati bukan datang dari membalas dengan amarah, melainkan dari keberanian untuk bertahan, membangun diri, dan berdiri tegak meski pernah dihancurkan oleh orang terdekat. Dan sejak hari itu, nama gorengan enak Pak Joko tidak hanya dikenal karena rasanya yang gurih, tetapi juga karena kisah hidup sang penjualnya yang penuh luka, kesabaran, dan keteguhan hati. Begitulah, kesetiaan dan kejujuran adalah pondasi rumah tangga. Kadang, balasan terbaik bukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan membangun diri, bertahan, dan menunjukkan bahwa luka bisa menjadi kekuatan.